Halo teman Ringkes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ringkes, Ruang Informasi Kesehatan RSUD Kota Probolinggo. Kali ini saya, Kiki Kusuma, akan menemani teman-teman Ringkes semuanya. Dalam rangkaian Road to HKN tanggal 12 November kali ini, Ringkes akan menyajikan berbagai informasi seputar kesehatan yang sangat menarik untuk diketahui bersama. Nah, di kesempatan kali ini saya kebetulan tidak sendiri. Di samping saya sudah ada dokter spesialis anak, Dr. Agustin. Yuk kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya sudah rawuh menyempatkan dari kegiatan yang banyak sekali ya dok ya untuk HKN kali ini. Di Ringkes kali ini kita akan membahas tentang kejang demam dok. Nah sebelum memulai pembahasan tentang kejang demam ini bisa disapa dulu dok mungkin teman-teman Ringkes online dokter. Selamat siang teman-teman Ringkes semua, semoga semua selalu sehat ya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai kejang demam pada anak. Jadi kenapa kok tema ini dipilih ya, kok kejang demam bukan yang lain. Soalnya biasanya kejang demam ini merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan kecemasan, kegalauan, kekhawatiran pada orang tua dan merupakan salah satu penyebab orang tua itu biasanya kalau habis kejang tuh anaknya langsung dibawa ke rumah sakit atau ke IGD. Jadi salah satu kunjungan tertinggi untuk anak-anak biasanya seperti itu di samping sesak mungkin ya. Kemudian untuk orang tua mungkin atau pengasuh di rumah yang secara langsung menyaksikan anak kejang itu juga kayaknya juga bikin trauma ya. Betul. Juga merupakan pengalaman yang juga traumatis gitu ya. Makanya kita hari ini mengangkat tema tentang kejang demam pada anak. Nah, gitu. Sebelum lebih jauh nih dok, pengertian kejang demam sendiri itu yang seperti apa sih dok? Ya, jadi kejang itu kan banyak. Tapi kalau untuk kejang demam ini adalah kejang yang disebabkan atau didahului dengan adanya demam. Ya, jadi demam itu peningkatan suhu 38 derajat atau ke atas. Nah, yang pada kejang demam ini biasanya terjadinya pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak kejang tapi sebelumnya tidak ada panas atau kejangnya itu atau demamnya itu setelah panas itu bukan termasuk kriteria kejang demam. Atau anaknya kejang tapi tidak ada panas juga bukan kriteria kejang demam. Atau anaknya sudah besar misalnya sudah SMP baru pertama kali kejang itu bukan masuk kriteria kejang demam. Nah biasanya kejang ini disebabkan oleh adanya infeksi. Infeksi itu bisa bakteri, bisa virus atau infeksi yang lain mungkin setelah vaksinasi juga bisa. Dan yang untuk kejang demam ini penyebabnya bukan termasuk faktor-faktor yang istilahnya intrakranial. Jadi hal yang terjadi di dalam otak misalnya ada infeksi otak atau radang selaput otak, atau gangguan elektrolit yang berat atau setelah dia trauma kepala gitu enggak termasuk kejang demam. Oke, berarti disebabkan oleh infeksi di luar intrakranial gitu tadi ya dok. Ciri-cirinya mungkin dok untuk mengenali ternyata ini anak saya kejang demam, ini bukan, itu yang seperti apa dok, kejangnya seperti apa gitu? Kejang ya, jadi mungkin orang tua itu juga kadang itu ragu-ragu sebetulnya anak ini tuh kejang apa enggak. Jadi untuk kejang itu biasanya memang tiap orang tua kan mungkin berbeda-beda persepsinya. Kadang ada yang anak menggigil tapi dibilang kejang seperti itu. Jadi kalau pada anak yang memang kejang itu pasti terdapat matanya itu perubahan pada mata. Maksudnya mata itu bisa kayak melotot atau mendelik gitu ya istilahnya. Atau tertuju ke salah satu sisi, jadi bisa ngelirik ke atas terus nggak kedip ya, bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri. Jadi selain perubahan pada mata juga ada perubahan kepada kesadaran pada saat kejang itu. Jadi kalau anak yang kejang itu pasti dia nggak bisa diajak ngomong. Jadi kalau ibunya ngomong kemarin kejang tapi anaknya masih bisa jawab, itu berarti bukan kejang ya. Atau anaknya nangis gitu ya. Jadi itu mungkin menggigil bukan kejang. Dan kemudian terjadi perubahan pada motoriknya ya. Jadi pada kejang itu ada bermacam-macam tipe ya memang. Jadi ada yang
modelnya kaku, tangan sama kaki kaku, mata ngelirik ke atas, atau bisa juga gerakannya seperti menghentak-hentak berkali-kali gitu, ritmik istilahnya gitu. Nah, kejang sendiri ini ada yang sifatnya itu general atau umum. Jadi umum itu melibatkan semua, tangannya, kakinya ikut kejang, atau vokal. Vokal itu jadi cuman salah satu bagian tubuh aja. Jadi bisa tangan kanan saja, tangan kiri saja, kaki kanan saja, kaki kiri saja, atau tangan saja, kakinya tidak. Pokoknya tidak melibatkan semua bagian tubuh, itu namanya kejang vokal ya. Sangat menarik sebenarnya untuk dibahas ya, Dok Yeah. ya. Mungkin ini, Dok, ada beberapa anak yang demamnya dirasa nggak segitu tinggi nih, tapi ternyata udah kejang. Yeah. Terus ada yang satu anak mungkin sudah 40 tapi tidak kejang. Nah, yang membedakan mungkin ada beberapa faktor risiko mungkin, Dok, yang bisa dijelaskan di sini. Iya. Jadi memang untuk kejang demam ini memang ada beberapa faktor risiko. Yang paling sering disebut mungkin ada faktor genetik atau ada riwayat keluarga. Dari semua penelitian itu ternyata untuk anak yang kejang demam itu ternyata mempunyai faktor risiko, mungkin orang tuanya atau saudaranya itu memang ada riwayat kejang demam. Nah, untuk faktor genetik ini memang cukup berperan, dan dari penelitian itu memang ada ternyata gen-gen tertentu baik di lengan panjang atau lengan pendek kromosom yang bisa mengalami mutasi juga, dan itu menyebabkan seorang anak itu rentan terhadap kejang. Kemudian kalau untuk masalah kok enggak terlalu panas kejang, tapi anak yang B ini sampai 40 kok enggak kejang, itu ada kaitannya dengan istilahnya ambang batas kejang. Bila seorang anak itu kejang pertama kali pada usia kurang dari 3 tahun ya, jadi waktu sebelum 3 tahun ini kan otak itu kan masih belum matang sempurna, dan untuk pematangan otak itu kan membutuhkan faktor yang kompleks. Jadi selama periode emas ini kan pembentukan otak ini kan sensitif terhadap macam-macam. Jadi misalnya kalau kena infeksi maka anak akan lebih mudah mengalami kejang gitu. Jadi ada faktor genetik, kemudian ada faktor umur, risiko umur. Jadi kalau misalnya anak yang kejang pertamanya kurang dari 15 bulan gitu, sama anak yang di atas 3 tahun, itu kemungkinan kejang berulang atau suhu tubuhnya untuk kejang itu biasanya lebih rendah. Jadi istilah ambang kejangnya itu terendah. Dan ambang kejang terendah ini memang pada anak-anak yang kurang dari 3 tahun. Kemudian untuk faktor risiko kejang lagi ya, apabila selain faktor keluarga sama usia, juga biasanya kalau untuk kejang demam ini juga ada infeksi ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa sebagian besar itu ternyata menurut penelitian itu malah infeksi virus yang banyak. Bukan bakteri berarti, Dok? Iya, ya kayak sekitar kita ini lagi musim cuaca tidak menentu, jadi biasanya itu dari infeksi saluran pernapasan. Jadi bisa dari batuk, pilek, mungkin ada nyeri telan, bisa juga disebabkan karena yang sering juga diare, mungkin ya infeksi pencernaan seperti itu, bisa karena infeksi saluran kencing juga bisa. Kemudian bila didapatkan kayak trombosit menurun dengan demam, muntah-muntah, bisa karena ini demam berdarah seperti itu, arahnya ke sana. Atau mungkin orang tua juga mengeluhkan anaknya kok keluar cairan dari telinga. Jadi infeksi di telinga tengah juga bisa menyebabkan demam, yang mana demamnya itu yang bisa memicu kejadian kejang gitu. Oke, Ya. siap. Nah, kalau sudah terjadi nih, Dok, punya anak di rumah kemudian pas lagi kejang, penanganan apa sih, Dok, yang bisa dilakukan sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan gitu? Iya, ini yang biasanya sering bikin orang tua cemas ya. Betul. Jadi untuk orang tua yang punya anak dengan riwayat kejang demam, ada baiknya mengetahui tentang tata laksana atau penanganan pertama awal anak ya, ini harus diapakan waktu terjadi kejang. Karena waktu kejang itu bisa jadi anak itu kan kondisinya mungkin pas tidur, jadi masih enggak apa-apa ya kalau tidur. Tapi kalau misalnya lagi beraktivitas, misalnya lagi makan ada nasi di tenggorokannya, apalagi kemudian minum, kejang, kemudian kejang dalam posisi telentang tapi dalam posisi duduk. Jadi orang tua harus tahu yang harus dilakukan pertama adalah amankan
anak dan amankan lingkungannya. Maksudnya kalau misalnya dia posisinya duduk harus ditelentangkan, ditaruh di tempat yang Datar ya, Dok, ya? datar ya, ditaruh di tempat yang datar. Selain itu juga diamankan lingkungannya, mungkin ada gelas-gelas atau barang-barang di sekitarnya yang mungkin Bisa nggak melukai ya, sengaja Dok? bisa Nggih. melukai anak, itu disingkirkan dulu. Jadi pokoknya cari tempat yang aman untuk menaruh anak ya yang lagi kejang. Kemudian jangan lupa jalan napas itu harus dibebaskan, tuh artinya kadang-kadang kalau kejang kan mungkin pakai bajunya itu pas ketat atau tertarik ke belakang sehingga bisa risiko menutup jalan nafas. Jadi ada baiknya bajunya itu dilonggarkan ya, mungkin pas pakai dasi juga ya misalnya itu. Jadi bisa Dibuka dilonggarkan aja juga. Baju yang ada kancingnya dilonggarkan, intinya bajunya dilonggarkan supaya tidak menyumbat jalan nafas. Kemudian yang paling aman itu anak diletakkan dalam posisi menyamping waktu kejang atau istilahnya recovery position, karena faktor ini dengan menyampingkan anak, betul. itu risiko untuk ada cairan atau makanan Tersedak, atau hal-hal lain itu yang kira-kira bikin tersedak atau masuk ke saluran pernapasan itu akan berkurang, dan bisa muntahan pun juga bisa keluar kalau misalnya dalam posisi miring. Miringnya ke mana nih, Dok? Ke kanan? Bisa ke atau kanan, bisa ke Oh, kiri. boleh ya, Pokoknya berarti. salah satu miring itu lebih aman gitu. Terus untuk orang tua juga harus